Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Yang lebih semangat, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Guru, terima kasih untuk waktu dan kesempatan dari Bapak Ibu Guru bisa hadir dalam kegiatan kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan paparan materi dari salah satu rekan guru kita, yaitu diseminasi model kompetensi guru. Sebelum kegiatan inti, tidak lupa kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa kepada Kakak Ibu Ros. Kami persilakan. Segala kegiatan dan segala kerja kami pada hari ini pun juga di hari-hari selanjutnya sesuai dengan kehendak-Mu. Ini semua kami mohon kepadamu dengan peraturan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu Ros. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari Ibu T selaku pemateri kita pada hari ini. Kepada Ibu T saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Linda. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan saya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat bimbingan serta perlindungannya kita boleh berkumpul di sini pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Adapun tujuan kegiatan kita pada hari ini merupakan pengimbasan atau diseminasi kegiatan yang saya ikuti di Kupang beberapa hari yang lalu. Kegiatan ini berjudul Model Kompetensi Guru Berdirjen GTK 2626-2023. Dan setelah kami pulang dari Kupang kemarin, kami sudah melapor ke dinas bahwa kegiatannya sudah selesai dan Ibu Dewi mengatakan bahwa kegiatan ini wajib untuk melakukan aksi nyata seperti kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Dan setelah kegiatan ini kita buat nanti, kita akan mengupload atau mengirim kegiatan ini di Kompel SD Talang. Mari Bapak Ibu kita mengikuti kegiatan ini dengan hati yang senang, gembira dan ceria. Baik, terima kasih untuk Ibu T. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi tentang diseminasi model kompetensi guru. Kepada Ibu T, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Linda. Langsung saja. Yang pertama perkenalan, tentunya Bapak Ibu Guru semua yang ada di ruangan ini sudah mengenal saya. Kemudian kita masuk yang ke berikut, latar belakang. Latar belakang yang pertama yaitu untuk mendorong percepatan transformasi pendidikan dalam kebijakan Merdeka Belajar diperlukan pembaharuan model kompetensi guru. Yang kedua, latar belakang yang kedua, pengaturan mengenai model kompetensi guru dalam Perdirjen 6565-B/GTK/2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru sudah tidak sesuai dengan kebutuhan.
Sampai pembelajarannya sebentar, silakan dibaca, ada dalam layar. Baik, sebelum lanjut ke kegiatan inti, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan dulu. Seperti kita layaknya masuk dalam ruangan kelas, wajib membuat kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pendapat kira-kira apa kesepakatan kelas yang akan kita lakukan pada hari ini. Saya minta Bapak Ibu untuk memberikan pendapat sebelum kita masuk ke pembagian kelompok sebenarnya. Oke, mungkin dari saya yang pertama kesepakatan juga berpartisipasi aktif dalam proses diskusi. Mungkin ada dari teman-teman lain. Terima kasih. Kalau dari saya, selama mengikuti kegiatan ini, AB dinonaktifkan, yang kedua mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Untuk saya, kita sepakat menyampaikan materi sesuai dengan waktu yang disiapkan untuk ketepatan waktu. Dari saya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu juga sama, yaitu tentang ketepatan waktu juga dalam penyampaian materi. Ada dari teman-teman lain. Oke, jika memang tidak ada, dari kesepakatan kita pada pagi ini, yaitu yang pertama tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Evi, yaitu HP di silent, artinya pada saat jika memang ada telepon yang masuk, silakan meninggalkan ruangan kelas dan bisa kembali lagi setelah kepentingannya sudah selesai. Kemudian yang disampaikan oleh Bu Yus dan Pak Rudi dan bersama. Sekarang kita masuk ke kegiatan berikut adalah pembagian kelompok. Jadi kita nanti dibentuk dalam beberapa kelompok. Kita bentuk 2 kelompok saja. Dan setiap kelompok harus diberi nama supaya nanti tidak kelompok apa sudah nama, harus diberi nama. Jadi mungkin kita bisa bentuk kelompok sekarang. Bagian timur kelompok 1, bagian baratnya kelompok 1. Tapi harus beri nama kelompok. Silakan buat dalam bentuk kelompok. Mari teman-teman buat dalam bentuk kelompok. Di awal kita belum masuk pada 4 kompetensi, ini hanya diskusi awal saja. Gambarkanlah satu benda atau bentuk yang terlintas pertama kali saat Bapak Ibu guru mendengar kata guru. Gambar saja, tidak perlu diwarnai, syukur kalau diwarnai. Gambar saja seperti apa bentuk yang terlintas pertama kali saat Bapak Ibu mendengar kata guru. Di sini kami dari kelompok Sangkaya baik, kami dari kelompok Sangkaya sepakat untuk menggambar sebuah lampu pijar. Kenapa kami menggambar lampu pijar?
lampu pijar ini kita kenal bahwa lampu pijar itu dia mampu memberikan cahaya yang menerangi satu ruangan. Jadi filosofisnya bahwa lampu pijar seakan-akan kita sebagai guru yang mampu menerangi orang yang berada di sekitar kita, dalam hal ini murid. Kita mampu membawakan murid dari hal yang belum tahu menjadi tahu, dari hal yang belum benar menjadi benar. Di sini kita sebagai cahaya untuk murid-murid kita, cahaya untuk masa depan murid-murid kita, di mana murid kita ini butuh dituntut, butuh diterangi, butuh diberikan cahaya. Cahaya dalam hal ini adalah bagaimana tindakan kita sebagai guru. Tindakan dalam hal ini kita mampu menuntun anak didik kita, bukan menuntut, tetapi menuntun ajaran yang benar sesuai dengan filosofis dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Tun Buri Handayani. Guru mampu memberikan dorongan atau semangat. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Jadi kelompok cahaya tadi kami menggambar lampu pijar seperti yang disampaikan oleh teman terdahulu. Juga kami menambahkan guru adalah pelita di kala gelap. Kita berada di tengah untuk memancarkan cahaya ke orang-orang di sekitar, lebih khusus dalam tugas profesi kita sebagai guru untuk menerangi peserta didik yang akan kita tuntun. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok cahaya. Kurang lebih yang disampaikan adalah kita sebagai guru hendaknya menjadi seorang menuntun, membimbing, mengarahkan seperti yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Mari kita memberikan tepuk jobnya Job. Ada mana? Mau yang mana? Ya. Kita memberikan tepuk job untuk kelompok cahaya. 1, 2, 3. Job. Ya. Baik, terima kasih kepada kelompok cahaya. Sepertinya nama kelompoknya sudah diatur barisan, teman-teman. Pasti sudah ada apa namanya di sana cahaya, di bagian baratnya bintang. Ada keterkaitan. Jadi saya minta kelompok bintang untuk presentasikan hasil gambar ya tadi. Silakan kelompok bintang. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari kami kelompok bintang, kalau penjelasan dari kelompok cahaya tadi itu gambaran secara umum yang berguru. Kalau dari kami gambaran lebih khususnya lagi kalau mengenal guru. Yang pertama di sini adalah kami menggambar buku mata pelajaran, yang kedua papan tulis, yang ketiga spidol, dan yang keempat adalah sekolah. Baik, dari gambar-gambar ini, yang pertama tadi adalah buku. Buku ini menggambarkan kalau kita seorang guru, kita wajib memiliki buku, karena buku ini merupakan acuan kita dalam memberi materi atau menyampaikan materi-materi penting dalam setiap pelajaran kita. Yang kedua adalah papan tulis. Papan tulis ini, tanpa alat ini kita sebagai seorang guru tentunya tidak bisa menjelaskan secara atau menjelaskan melalui literasi saja. Tentunya papan tulis ini adalah sebagai media perantara menuangkan ilmu kita kepada diri kita. Gambar yang ketiga adalah spidol. Saking majunya sekarang ini kita menggunakan yaitu seperti semacam benda-benda di depan, yaitu proyektor. Kita hanya menyampaikan
materi-materi kita menggunakan barang tersebut. Tapi kita tidak boleh lupa dengan alat ini kita bisa menggambarkan apa yang kita tuangkan dari pikiran kita, dari buku kita tuangkan di papan tulis. Yang ketiga, atau gambar yang ketiga, yang keempat yang pilih adalah sekolah. Nama sekolah, nama guru, tidak ada. Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin dari teman-teman ingin menambahkan, terima kasih. Ya, jika memang tidak ada dari kelompok bintang tadi banyak gambar yang terlintas dengan saat mendengar kata guru. Yang pertama tadi spidol, ada papan tulis, ada sekolah. Betul sekali Bapak, tidak mengurangi jawaban dari kelompok cahaya. Tanpa ada sekolah tidak mungkin ada guru. Ya. Terima kasih kepada kelompok bintang. Mari kita memberikan tepuk jawab untuk mereka. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan lanjutannya. Ini hanya refleksi saja dan saya minta teman-teman juga menjawabnya secara spontan saja, tidak perlu didiskusikan. Apakah Anda pernah melihat atau menemukan seorang murid sengaja telat, bolos, dan malas belajar? Jika pernah, mungkin bisa sampaikan pendapatnya. Apakah yang dilihatnya sengaja telat? Waktu berikut kita mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama dari kelompok bintang. Baik, terima kasih untuk Ibu Din. Kami dari kelompok Cahaya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari kelompok kami, seperti pertanyaan nomor 1, seperti apa lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik? Menurut kelompok kami, lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik itu adalah lingkungan yang ramah anak. Dalam hal ini, lingkungan yang mengutamakan kepentingan anak. Kepentingan anak dengan mendesain ruangan kelas yang indah dan menarik, kemudian menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak atau sesuai dengan karakteristik peserta didik kita di dalam kelas. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, seperti apa pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik? Jadi pembelajaran yang efektif yang berpusat pada peserta didik menurut kelompok kami, yang pertama pembelajaran yang tidak monoton atau pembelajaran yang interaktif. Dalam hal ini pembelajaran yang ada interaksi antara guru dan murid. Kemudian yang kedua pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi ini adalah guru yang mampu memetakan muridnya berdasarkan kebutuhan muridnya, berdasarkan minat dan bakat murid. Kemudian pembelajaran yang selalu menggunakan media pembelajaran sesuai dengan materi yang akan diajar. Dan yang terakhir menurut kami pembelajaran efektif itu adalah pembelajaran yang direncanakan dengan baik oleh guru. Dalam hal ini guru harus mampu merencanakan atau membuat sebuah perangkat pembelajaran dalam hal ini RPP, silabus, media ajar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, seperti apa asesmen umpan balik dan laporan capaian pembelajaran yang dapat membantu peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat? Yang pertama kita lakukan asesmen diagnostik, di mana kita memetakan kebutuhan murid sesuai kemampuannya. Kemudian asesmen for learning, bagaimana kita melakukan penilaian di dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung, penilaian terhadap murid. Dalam hal ini bisa juga kita lakukan memberikan soal-soal pre-test dan post-test. Kemudian asesmen as learning, bagaimana kita melakukan
penilaian yang melibatkan murid untuk menilai, atau dalam hal ini bisa yang kita sebut dengan observasi. Ada observasi dari guru kepada murid, observasi antara murid dengan murid, yang bisa menjadi murid sebagai pelajar sepanjang hayat. Kenapa? Karena di sini kita bisa menggunakan yang bisa diistilahkan dengan tutor sebaya. Tutor sebaya ini masuk di assessment as learning. Tutor sebaya, murid akan mengajari murid lain yang belum mampu atau yang cukup mampu tetapi masih belum memahami materi yang sudah kita ajar. Kemudian ada assessment to learning. Assessment to learning kita menggunakan penilaian pada akhir suatu proses pembelajaran, yaitu di sini penilaian sumatif atau penilaian akhir semester dan penilaian di akhir tahun pembelajaran, yaitu misalkan nilai untuk kenaikan kelas. Kemudian ada umpan balik yang kita lakukan. Biasanya kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid kita di dalam kelas guna untuk menstimulus pikiran-pikiran peserta didik untuk bisa kita mengetahui bahwa apakah peserta didik tersebut bisa mampu memahami materi yang kita ajarkan kepada murid. Kemudian ada juga umpan balik dengan rekan guru. Kita akan meminta rekan guru lain untuk atau memberikan pertanyaan kepada rekan guru lain terkait masalah atau proses pembelajaran yang kita hadapi di dalam kelas untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif yang bermakna untuk perbaikan proses pembelajaran kita juga di dalam kelas. Sekian dari kelompok Cahaya, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok Cahaya. 1, 2, 3. Good job. Baik, menurut kelompok Cahaya, lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik adalah lingkungan yang ramah anak. Kemudian seperti apa? Pembelajaran efektif menurut kelompok Cahaya tadi adalah pembelajaran yang harus ada interaktif antara guru dan siswa. Ya, seperti apa asesmen, umpan balik dan laporan pembelajaran? Ya, umpan balik atau asesmen yang pertama yang mereka katakan tadi adalah diagnostik, learning dan observasi. Seperti itu tadi. Ya. Baik, waktu berikut saya beri kesempatan kepada kelompok bintang. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok bintang akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, seperti apa lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik adalah lingkungan yang jauh dari kebisingan kelas, yang nyaman, terciptanya komunikasi yang baik dengan siswa, terciptanya suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan dan dapat menimbulkan situasi yang nyaman bagi peserta didik. Yang kedua, seperti apa pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang efektif yang berpusat pada peserta didik adalah pembelajaran yang peserta didik secara mandiri mampu memutuskan tentang bagaimana, di mana, kapan belajar tentang sesuatu hal yang mereka anggap penting. Yang ketiga, seperti apa asesmen, umpan balik dan laporan capaian pembelajaran yang dapat membantu peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Asesmen, umpan balik, laporan capaian pembelajaran yang dapat membantu peserta didik
Guru menyediakan waktu dan durasi yang cukup agar asesmen menjadi proses pembelajaran dan bukan hanya untuk kepentingan menguji untuk peserta didik yang mampu. Baik, terima kasih kepada kelompok bintang. Menurut kelompok bintang tadi, lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman adalah lingkungan yang jauh dari kebisingan. Ya, lumayan untuk lingkungan kita memang jauh dari kebisingan. Kita sedikit jauh dari jalan raya, dari keselamatan bagi peserta didik pasti ada. Kemudian seperti apa pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik, sama yang dikatakan oleh kelompok cahaya tadi, memberi ruang kepada peserta didik untuk saling berinteraksi. Kemudian yang ketiga seperti apa asesmen atau umpan balik. Ya, di setiap akhir pembelajaran penting sekali asesmen, umpan balik penting. Begitu juga pada saat akhir semester, tujuannya untuk mengukur sejauh mana pembelajaran yang kita sudah laksanakan. Ya, baik Bapak Ibu, waktu berikutnya adalah lingkungan pembelajaran. Yang pertama, indikator pertamanya pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. 1.2.1-nya desain pembelajaran seperti yang ada pada slide. Kepribadian itu menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Baik, waktu berikut kita ice breaking dulu, kita goyang-goyang dulu. Boleh ya Bapak Ibu? Boleh? Boleh. Masih menunggu tempat yang lain, kita sudah di kompetensi yang kedua tadi, kompetensi kepribadian, dan kita sudah melakukan ice breaking. Sekarang kita masuk kembali ke diskusi. Pertanyaannya ada di modul yang saya sudah bagikan tadi. Seperti apa guru yang menunjukkan kematangan moral, emosi, dan spiritual? Yang kedua, seperti apa perilaku guru yang menunjukkan kebiasaan reflektif? Yang ketiga, seperti apa guru yang empati, respek, dan peduli dengan keselamatan peserta didik? Ya, diskusinya sama seperti tadi, durasinya 10 menit. Setiap kelompok dapat membantu jalannya diskusi. Kemudian setelah diskusi selesai, wajib satu perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya ke forum. Silakan Bapak Ibu, waktu kalian 10 menit.
Mau cahaya yang hangat seperti anak ayam. Baik, terima kasih. Dari pertanyaan poin nomor 1 tadi, seperti apa guru yang menunjukkan kematangan moral, emosi, dan spiritual? Menurut kelompok kami, guru yang menunjukkan bahwa dia memiliki kematangan moral, yaitu guru yang mampu menjaga etikat baiknya di depan murid, selayaknya guru yang akan diteladani oleh murid-muridnya, atau guru yang mampu menempatkan diri. Kemudian, bagaimana guru yang menunjukkan kematangan emosi? Jadi di sini guru yang mampu mengendalikan emosi dengan menjaga perkataan verbal maupun non-verbal. Non-verbal dalam hal ini menghindari hukuman-hukuman fisik yang dilakukan kepada murid-murid. Kemudian bagaimana guru yang menunjukkan kematangan dalam hal spiritual, yaitu guru yang mampu menjadi teladan dalam membentuk dan mengembangkan iman anak. Iman anak ini dalam hal misalkan dalam proses pembelajaran kita setiap hari, kita sebagai guru harus selalu mengingatkan murid-murid kita untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan kepercayaan masing-masing dari setiap murid-murid kita di dalam kelas. Kemudian begitu juga dengan kegiatan ibadah di hari Minggu, misalkan di sekolah kita hampir semua beragama Katolik, jadi kita mengingatkan kepada peserta didik kita untuk selalu ke gereja setiap hari Minggu. Kemudian nomor yang kedua, seperti apa perilaku guru yang menunjukkan kebiasaan reflektif. Jadi menurut kelompok kami, kebiasaan reflektif yang kita tunjukkan yaitu kita bisa memberikan refleksi di dalam kelas pada akhir proses pembelajaran, baik secara lisan maupun non-lisan. Non-lisan dalam hal ini memberikan angket kepada peserta didik. Kemudian yang secara lisan ini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana perasaan peserta didik pada proses pembelajaran kita saat itu. Kemudian apa materi yang sudah mereka pahami dan apa materi yang belum mereka pahami untuk bisa menjadi refleksi kita di proses pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian dari kebiasaan reflektif yang kedua, kita juga harus mampu merefleksikan setiap proses pembelajaran kita secara individu maupun dengan rekan guru dan kepala sekolah untuk perbaikan proses pembelajaran kita selanjutnya. Kita menanyakan dengan sesama rekan guru kita bagaimana yang baiknya terhadap persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi di dalam proses pembelajaran kita di kelas. Kemudian yang nomor 3, seperti apa guru yang empati, respect dan peduli dengan keselamatan peserta didik. Jadi menurut kami guru yang empati itu guru yang selalu dirindukan oleh murid setiap kehadirannya, guru yang mampu memberikan kenyamanan untuk murid, guru yang mampu memberikan bantuan jika murid memerlukan. Dalam hal ini bantuan misal murid yang belum bisa membaca, kita mampu meluangkan waktu kita untuk membimbing mereka, mengarahkan mereka agar mereka menjadi bisa. Dalam hal ini guru yang selalu memberikan
rasa peduli kita terhadap murid, rasa cinta kita, rasa kasih sayang kita selayaknya kita menyayangi anak kita sendiri. Sekian dari kelompok kami. Baik. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok Cahaya. Kita beri tepukan untuk kelompok Cahaya. Good job. Ya, baik. Dari kelompok Cahaya tadi seperti apa guru yang menunjukkan kematangan moral, emosi dan spiritual? Saya kutip di kematangan emosi. Jadi di mana guru mampu mengelola emosi di setiap segala situasi, khususnya dalam proses pembelajaran. Kemudian seperti apa guru menunjukkan kematangan spiritual? Guru menjadi teladan. Setiap hari biasanya kebiasaan kita di SD Tala itu setiap hari Sabtu pada jam terakhir itu memberi pesan kepada anak-anak bahwa besok kita semua wajib ke gereja. Nah, dalam hal ini bukan hanya siswa saja yang ke gereja, tetapi kita guru juga wajib ke gereja. Kemudian dari kelompok Cahaya, perilaku guru yang menunjukkan kebiasaan reflektif, ya, umpan balik, baik melalui akhir maupun umpan balik secara langsung. Misalnya pembelajaran dalam kelas, bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Pasti dengan spontan mereka menjawab, senang bu, bahagia bu, dan lain sebagainya. Seperti apa guru yang empatik, respek dan peduli dengan keselamatan peserta didik. Nah, saya kutip satu contoh tadi khusus, misalnya bagi siswa yang belum belajar membaca, tugas kita sebagai guru adalah mengarahkan, melatih anak tersebut agar dari dia tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Kira-kira seperti itu. Ya, waktu berikutnya saya berikan kepada kelompok Bintang. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok Bintang akan melaporkan hasil kerja kelompok kami. Soal yang pertama, seperti apa guru yang menunjukkan kematangan moral, emosi, dan spiritual? Yang pertama yaitu berkaitan dengan kematangan moral. Kalau menurut kelompok kami, yaitu kematangan moral yaitu berkaitan dengan perilaku dari seorang guru. Karena menjadi seorang guru, rujukannya adalah berperilaku yang baik. Jadi kita sebagai seorang guru patutnya memiliki perilaku yang baik agar mudah ditiru oleh seorang guru. Yang kedua berkaitan dengan emosi. Emosi ini adalah menempatkan kita sebagai seorang guru dalam memecahkan masalah, lebih khususnya dalam sistem pembelajaran. Yang kedua, yang ketiga itu spiritual. Spiritual itu merupakan teladan atau contoh bagi murid-murid. Soal yang kedua, seperti apa perilaku guru yang menunjukkan kebiasaan reflektif? Agar siswa mau mendekatkan dirinya dengan melakukan tindakan kekerasan seperti membentak hingga memukul, secara terus-menerus memikirkan evaluasi dan merencanakan apa yang telah diperbuat. Oke. Dari hal ini, yaitu kebiasaan reflektif ini, kita sebagai seorang guru harus mampu mengendalikan diri dalam setiap mengambil tindakan yang dapat merugikan peserta didik kita. Nomor yang ketiga, seperti apa guru yang empati, respek dan peduli dengan keselamatan peserta didik. Dari kelompok kami menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu kita sebagai seorang guru adalah yang lebih khususnya guru yang ramah, guru yang peduli, guru yang mampu merangkul murid-murid. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok Bintang. Kita beri support dengan tepukan good job.
Baik, dari kelompok bintang tadi saya ambil pandangan orang. Sebagai guru kita harus berperilaku baik yang mampu atau mudah ditiru oleh siswa dalam segala situasi. Itu untuk pandangan moral. Kemudian guru yang empati tadi mungkin bisa dijelaskan kembali Pak Rudi, guru yang empati tadi seperti apa? Guru yang selalu dirindukan oleh siswa. Ya, tidak ada siswa yang bilang begini, oh sebentar lesnya ikuti, malas, lesnya dia terus. Nah, guru yang dirindukan oleh siswa adalah guru yang sebentar lesnya ikuti, boleh. Pasti mereka merasa senang dengan guru tersebut. Baik, kita masuk ke kompetensi yang ketiga, yaitu kompetensi sosial. Ya, kompetensi sosial yaitu membangun ekosistem yang kolaboratif. Kelompok diskusi itu ada 3 pertanyaan. Seperti apa pengalaman Anda yang mencerminkan kolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran? Yang kedua, seperti apa perilaku guru yang menunjukkan keterlibatan orang tua wali dalam pembelajaran? Seperti apa guru yang terlibat dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran? Waktu Bapak Ibu mengerjakan diskusi ini 10 menit. Silakan. Dijawab, silakan kelompok bintang. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama tadi, seperti apa pengalaman Anda yang mencerminkan kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran? Dari kami, peningkatan pembelajaran itu lebih khususnya di lingkungan sekolah, kita sebagai seorang guru harus saling bekerja sama. Kerjasama ini yang menuntut kita adanya satu perubahan baru. Perubahan baru yang dikatakan di sini adalah karena setiap pembelajaran itu berbeda-beda kurikulum. Sekarang ini itu kita bawa dalam kurikulum merdeka. Di sini penting bagi setiap guru di sini untuk meningkatkan pembelajarannya adalah hal yang paling penting adalah kerjasama. Karena dalam kerjasama pembelajaran dapat meningkatkan kompetensi masing-masing kita menjadi seorang guru. Yang kedua, seperti apa perilaku guru yang menunjukkan keterlibatan orang tua wali dalam proses pembelajaran. Dari kelompok kami, keterlibatan orang tua itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Lebih khusus, yang pertama yang kita pernah lakukan yaitu PPDP. Karena keterlibatan orang tua di sini, yang pertama dalam PPDP kita membuat dulu jurnalnya. Waktu itu ada hari-hari tertentu orang tua wajib datang ke sekolah untuk memantau keadaan siswa mereka. Terus yang kedua, orang tua di sini juga harus terlibat aktif dalam setiap pembelajaran, di mana pada saat siswa pulang dari sekolah, orang tua wajib menanya kepada anak mereka apakah sudah belajar dengan baik atau ada PR atau tidak. Terus pada saat akhir semester, pada saat proses penerimaan rapor, di sini juga peran orang tua sangat penting. Mengapa? Karena orang tua perlu mengetahui tingkat keberhasilan atau tingkat ketercapaian selama 1 semester pembelajaran dari anak-anak mereka. Yang ketiga, seperti apa guru yang terlibat dalam organisasi profesi dan jejaring atau yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran.
Kalau dari saya, mungkin bukan dari saya saja, dari teman-teman, peningkatan kompetensi dari seorang guru itu banyak yang sudah kita dapat. Mungkin teman-teman juga dalam proses pelajaran ke depannya ada beberapa teman, yaitu PPG dan guru penggerak. Kalau PPG ini peningkatan profesi itu sangat penting. Bukan mencela teman-teman itu. Untuk menjadi seorang guru yang baik, kita harus terlebih dahulu yaitu harus memiliki sertifikat pendidik. Itu yang disebut dengan guru profesional. Yang kedua itu guru penggerak. Guru penggerak ini dicanangkan oleh Kementerian, lebih khusus oleh Pak Nadiem. Guru penggerak ini adalah sekolah yang betul-betul aktif, bukan bergerak setiap hari atau lari. Bergerak di sini adalah peningkatan lebih khusus literasi dan numerasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi. Saya hanya mau menambahkan untuk poin yang pertama, seperti apa pengalaman Anda yang memerlukan elaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Menurut saya, berdasarkan pengalaman saya selama ini, kolaborasi tidak hanya bekerja sama, tetapi kita mengakui juga kelemahan yang kita miliki. Artinya kalau misalnya ada yang belum kita tahu, kita bisa belajar dengan teman kita yang lebih tahu atau lebih berpengalaman. Kata buang saja dulu jawabannya. Silakan kelompok Yang pertama, seperti apa pengalaman Anda yang mencerminkan kolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran? Jadi kata kunci di sini kolaborasi ini yaitu kerjasama untuk peningkatan pembelajaran. Jadi pengalaman yang mencerminkan kolaborasi tersebut yang kami lakukan itu misalnya saat ini seperti yang kita sedang lakukan, yaitu diseminasi terkait topik-topik yang belum pernah kita pelajari. Kemudian kita juga bisa mempelajari modul-modul di PMM dan menyediakan media-media pelajaran. Serta kita bisa melakukan refleksi pembelajaran untuk peningkatan pembelajaran kita, yaitu bisa dilakukan dengan cara seperti teman kita tadi di kelompok sekolah membicarakan bahwa kita perlu menanyakan apa yang belum kita ketahui terhadap teman yang sudah mengetahuinya untuk bisa mengisi ketidaktahuan yang kita menjadi tahu. Itu dari saya terkait dengan kolaborasi kelompok kami terkait dengan kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Jadi di sini ada kolaborasi di antara kita semua di dalam satuan pendidikan SDIK ini, ada kerjasama untuk dengan tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik lagi di masa depan ataupun di masa sekarang. Kemudian di nomor 2 tadi, seperti apa perilaku guru yang menunjukkan keterlibatan orang tua wali dalam pembelajaran. Jadi menurut kelompok kami tadi, sebagai guru kita juga perlu mengkomunikasikan capaian-capaian pembelajaran murid kita terhadap orang tua murid. Bisa dilakukan secara berkala, bisa dilakukan juga tanpa dengan formal. Bisa kita hubungi, kita dekatkan orang tua murid, kita membicarakan bagaimana anaknya di sekolah, bagaimana perkembangannya dalam proses pembelajaran. Kemudian kita juga bisa melakukan sosialisasi terkait kurikulum baru yang kita terapkan di sekolah agar orang tuanya bisa bekerja sama untuk peningkatan pembelajaran kita di dalam kelas. Orang tuanya bisa membantu kita untuk membimbing anaknya di rumah. Karena kita tahu sendiri waktu anak itu lebih banyak dengan orang tua dibandingkan di sekolah. Jadi kita sangat membutuhkan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan atau proses pembelajaran di satuan pendidikan kita. Kemudian yang nomor 3, seperti apa guru yang terlibat dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran. Jadi menurut kelompok kami,
guru yang terlibat dalam organisasi profesi ini untuk peningkatan pembelajaran, yaitu guru yang aktif dalam kegiatan, misal kegiatan KKG yang kita tahu sendiri, ada KKG tingkat khusus untuk menyusun isi-isi dan soal-soal serta muatan modul yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Kemudian kita juga bisa mempelajari setiap modul-modul di PNM terkait dengan kurikulum baru yang kita terapkan saat ini. Kemudian kita juga bisa terlibat untuk mengikuti kegiatan PPG atau pendidikan profesi guru terkait dengan 4 kompetensi ini tadi, yaitu pedagogik, sosial, kemudian profesional dan kepribadian. Kemudian yang terakhir, kita juga bisa mengikuti setiap program-program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu yang terakhir itu pendidikan guru penggerak yang akan mungkin bisa meningkatkan juga proses pembelajaran di dalam satuan pendidikan kita. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok bintang dan kelompok cahaya. Seperti apa pengalaman Anda yang mencerminkan kolaborasi? Kita ambil kata kuncinya kolaborasi. Berarti kita di sekolah wajib saling bekerja sama. Itu kata kuncinya. Kemudian yang kedua, seperti apa perilaku guru yang menunjukkan keterlibatan orang tua? Ya, seperti yang disampaikan oleh kelompok bintang tadi pada saat PPDB bisa melibatkan orang tua. Kemudian dari kelompok ini tadi di setiap wajib memberitahukan atau menyampaikan perkembangan anak di setiap semester atau di akhir tahun. Satu tambahan dari saya untuk poin nomor 2 ini, karena kebetulan ini yang kami bicarakan waktu kami pelatihan, keterlibatan orang tua yang kembali dalam pembelajaran tidak mengurangi jawaban dari teman-teman tadi. Yang dimaksudkan di sini misalnya P5. P5 itu misalnya salah satu contoh produk yang kita ambil adalah membuat ikan. Misalnya membuat ikan. Kita guru semisalnya kita tidak bisa membuat ikan, maka kita bisa menghadirkan orang tua. Menghadirkan orang tua dalam hal membuat ikan itu. Berarti pada saat itu kita sedang menunjukkan keterlibatan orang tua dalam membuat ikan. Mungkin itu untuk soal nomor 2. Kemudian seperti apa soal nomor 3? Seperti apa guru yang terlibat dalam organisasi profesi? Ya, seperti yang sudah dijabarkan oleh teman-teman tadi melalui KKG, penyusunan soal, membuat modul, kemudian mengikuti kuliah PPG, mengerjakan aksi nyata di PMM, dan yang terakhir tadi mengikuti program guru penggerak. Itu adalah salah satu organisasi profesi juga yang perlu kita harus laksanakan, harus kita terima, karena di situ saya mencoba menjabarkan sedikit tentang pendidikan guru penggerak dengan PPG. Di guru penggerak materinya itu sangat luas sekali dan sangat terperinci jika dibandingkan di PPG. Bukan berarti saya menyudutkan PPG, tidak. PPG juga baik, tetapi untuk materinya yang lebih luas dan yang sangat terperinci di pendidikan guru penggerak. Baik teman-teman, terima kasih untuk sesi diskusi kompetensi sosial. Sekarang kita masuk bagian terakhir. Kompetensi profesional kata kuncinya itu pengetahuan yang berpusat pada peserta didik.
itu ada pertanyaan, bisa dijawab secara langsung juga. Bisa dijawab secara langsung. Dari pertanyaannya ada 3. Jadi bisa langsung dijawab, silakan kelompok cahaya. Baik, terima kasih untuk mengikuti. Kami dari kelompok cahaya ingin menjawab pertanyaan 1. Seperti apa pengalaman Anda yang mencerminkan pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya? Nah, berkaitan di sini dengan konten pembelajaran berarti sesuatu yang akan kita sajikan kepada peserta didik. Nah, di sini bagaimana kita mencerminkan konten pembelajaran di dalam proses pembelajaran itu, yaitu kita menyediakan variasi sumber belajar dari buku bacaan, bisa juga video pembelajaran, bisa juga dengan PowerPoint, atau bisa juga dengan alat menggambar untuk peserta didik. Jadi poin pentingnya di sini adalah di dalam konten pembelajaran itu kita menyediakan variasi sumber belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Kemudian bagaimana cara mengajarkannya? Tentu cara mengajarkannya kita mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Yang pertama kemampuan audio, bagaimana peserta didik yang bisa memahami materi dengan cara kita menjelaskan atau kemampuan mendengarkan dari cara kita menjelaskan. Kemudian ada juga kemampuan yang disebut dengan kemampuan audiovisual. Jadi ada murid yang bisa memahami materi dengan dia melihat sesuatu, dengan dia mendengar sesuatu, bahwa dia akan bisa memahami materi tersebut. Misalnya kita memberikan sebuah video pembelajaran, di situ kita tayangkan hal-hal yang menarik, kemudian kita sambil dengan menjelaskan mengisi suara kita sendiri, ataupun juga dengan PowerPoint kita jelaskan dan kita tayangkan sebuah materi. Begitu juga kalau dengan kinestetik ini berkaitan dengan murid yang tidak bisa diam dalam proses pembelajaran yang banyak perhatian. Kita bisa memberikan mereka dengan cara bahwa menggambar sebuah, dengan cara bergerak, yaitu menggambar atau dengan cara memperhatikan lingkungan luar. Kemudian mereka bisa dengan cara menulis sesuatu. Kemudian seperti apa perilaku guru yang menunjukkan penyesuaian pembelajaran sesuai karakteristik dan cara belajar peserta didik. Oke, jadi perilaku guru yang menunjukkan penyesuaian pembelajaran sesuai karakteristik dan cara belajar peserta didik itu tadi sama seperti yang sudah saya jelaskan, ada 3 karakteristik peserta didik dan cara belajarnya, ada audio visual, dan ada kinestetik. Nah, kita melakukan penyesuaiannya tergantung dari kita petakan dulu peserta didiknya berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan dari 3 karakteristik itu sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan zaman. Kodrat alam itu bagaimana dia lingkungan belajarnya atau lingkungan keluarganya ataupun minat dan kemampuan yang dia miliki. Kemudian kita juga perhatikan dengan karakteristik perubahan zaman sekarang, yaitu kita memperhatikan proses pembelajaran yang mana anak-anak kita sekarang mereka lebih banyak suka, apalagi kalau di rumah, mereka lebih banyak suka dengan nonton HP. Berarti kita akan menyesuaikan proses pembelajaran kita dengan sesuatu yang bisa mereka lihat, dengan sesuatu yang bisa kita tayangkan, misalnya PPT atau video pembelajaran. Kemudian seperti apa perilaku guru yang memahami kurikulum dan cara menggunakan. Tentu kita semua di sini kita harus bisa menjadi guru yang mampu belajar sepanjang hayat
maupun belajar sepanjang hayat dalam hal ini belajar secara individu ataupun belajar dengan cara kolaborasi dengan teman ataupun dengan cara belajar dengan cara mencari tahu sendiri tentang kurikulum yang akan kita terapkan di dalam sekolah. Kita mempelajarinya, kemudian kita belajar dengan pelan-pelan untuk menerapkannya di dalam proses pembelajaran kita di dalam kelas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok cahaya. Untuk kelompok bintang, jika jawabannya sama, silakan menyesuaikan jawaban yang menurut kelompok bintang tidak sama dengan kelompok cahaya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini kami akan menjawab sesuai dengan apa yang kami kerjakan tadi. Mungkin ada yang sama, secara keseluruhan hampir sama. Yang pertama dan nomor satu, seperti apa pengalaman Anda mencerminkan penegakan konten pelajaran dan cara mengerjakannya. Dari apa yang disampaikan oleh kelompok bintang, yang pertama tadi adalah variasi belajar. Variasi belajar di sini tentunya kita semua tahu bahwa untuk meningkatkan pembelajaran yang baik, kita harus memiliki strategi atau variasi belajar. Kalau dari saya secara pribadi, atau teman-teman yang lain, sekarang ini kita hidup di zaman yang berbasis digital. Saya pernah dengar atau pernah mengikuti sebuah materi di Hotel Dahlia. Sekarang hilangkan coret-coret di tangan, belajar dengan menggunakan itu tadi. Ada yang disebut dengan audio visual dan kinestetik tadi. Di sini bukan menghilangkan papan tulis. Barang yang kecil ini adalah itu yang bisa disebut dengan konten atau sumber belajar. Yang kedua yaitu dengan pembelajaran yang berbasis dengan menggunakan YouTube itu tadi. Kalau dengan YouTube kita bisa memaparkan materi kita bisa menemukan hal-hal yang baru di dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan PowerPoint tadi. Dengan PowerPoint kita bisa memaparkan hal-hal yang paling penting dalam pembelajaran. Secara keseluruhan hampir sama dengan penjelasan yang dipaparkan dari kelompok semula tadi. Sekarang kita melangkah yang kedua, yaitu seperti apa perilaku guru menunjukkan penyelesaian pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan cara belajar peserta didik. Di sini untuk nomor 2 sama juga yang dijelaskan oleh kelompok yang pertama tadi, yaitu kita harus mengetahui 3 karakteristik peserta didik tadi berdasarkan minat dan bakat mereka tadi. Yang pertama tadi ada audio, yang kedua ada visual, yang ketiga adalah kinestetik tadi. Untuk nomor 3, seperti apa perilaku guru yang memahami kurikulum secara dan cara menggunakannya. Dari kelompok kami, guru mampu beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru di sini adalah setiap pergantian menteri ada pergantian kurikulum. Jelas harus ada hal yang baru, hal yang baru dan tidak pernah kita temukan, tapi berujung juga kurikulum kita masih tetap menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang diubah adalah hanya namanya saja. Tapi sumber atau patokan yang mendasar adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi walaupun pergantian kurikulum, guru harus bisa beradaptasi dengan hal yang baru. Terima kasih. Baik, ada beberapa catatan yang saya sempat catat tadi. Pengalaman Anda yang mencerminkan pengetahuan konten pembelajaran dan bagaimana cara mengajarkan. Ya, apalagi kita sekarang pada kurikulum merdeka. Jadi tugas kita guru sekarang mampu memetakan siswa
berdasarkan kemampuannya. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan penyelesaian pembelajaran sesuai karakteristik. Ya, seperti itu tadi, seperti hal pada jawaban pada nomor 1, tugas kita guru yaitu mampu memecahkan siswa. Misalnya dengan cara siswa yang lambat belajar kita kelompokkan di satu kelompok. Siswa yang sedikit tingkat belajar yang sedikit maju kita kelompokkan di satu kelompok. Ya. Sekarang masuk ke poin 3, seperti apa perilaku guru yang memahami kurikulum dan cara menggunakannya. Ya. Sebagai guru kita harus mampu belajar sepanjang hayat. Seperti apa saja kurikulum yang diberikan oleh Kemendikbud, ya kita harus menerimanya dan kita harus berani untuk belajar. Bagaimana cara belajarnya? Bisa juga secara mandiri, bisa juga berkolaborasi dengan sesama di sekolah. Kita menjalin kolaborasi sesama di sekolah, semisalnya saya tidak bisa melakukan ini, mari teman-teman tolong bantu saya. Materi kita hari ini selesai sampai di sini, tapi yang terakhir saya mencoba menyimpulkan 4 kompetensi yang dimiliki guru, yaitu yang pertama kompetensi pedagogi. Itu kaitannya dengan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kemudian pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Kompetensi pedagogik sudah berbicara tentang asesmen, umpan balik, dan pelaporan berpusat pada peserta didik. Kompetensi yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Di dalam kompetensi kepribadian membicarakan tentang kematangan moral seorang guru, kemudian kematangan emosi dan spiritual, kemudian pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, dan yang ketiga orientasi berpusat pada peserta didik. Kompetensi yang ketiga adalah kompetensi sosial. Di dalam kompetensi sosial mencakupi tentang bagaimana kita berkolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, kemudian keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pembelajaran seperti yang kita sudah jelaskan secara bersama. Kemudian keterlibatan kita sebagai guru dalam organisasi profesi seperti PPG, guru penggerak, KKG penyusunan soal, dan KKG penyusunan modul. Yang berikut kompetensi profesional berbicara tentang pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya, dan yang berikut adalah karakteristik dan cara belajar peserta didik, dan yang terakhir adalah kurikulum dan cara menggunakannya. Baik teman-teman, dari saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu guru sudah bersedia hadir dan bersedia mendengarkan materi saya, yaitu tentang peningkatan 4 kompetensi guru. 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Baik, waktu berikut saya akan kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, sekian tadi presentasi dari Ibu Skolastika terkait dengan 4 kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kita sudah mengikuti di kegiatan diseminasi ini tadi dengan baik.
Kita berikan aplaus dulu untuk diri kita sendiri. Kemudian setelah selesai, tidak lupa juga kita menutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Saya meminta kesediaan dari Ibu Yus untuk memimpin kita dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih tak terhingga kami haturkan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena atas kasih dan cinta Engkau telah mempertemukan kami pada pagi hari ini di tempat ini untuk kembali menyegarkan tugas kami sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Tuhan, semoga kami senantiasa selalu semangat untuk belajar dan belajar sampai sepanjang hayat kita. Engkaulah penolong kami hari ini serta sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, Bapak Ibu, setelah ini masih ada eksaminasi terkait kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Yang sebentar akan saya bagikan di grup.